Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah wal akhawat, tullab ma'had ad-durrin nafis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini marilah kita tidak lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta maunah dan juga nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita dan memberikan kemudahan bagi kita untuk senantiasa menjadi hamba-hambanya yang taat melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sore hari ini Allah memudahkan kita bisa melaksanakan salat asar dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan duduk di majelis ilmu, yang ini merupakan dua hal terkumpul dan menjadi kebaikan kita kelak di akhirat insyaallah, dan mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita. Apalagi kita saat ini berada di salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Dzulqa'dah, ada di tanggal 22 Dzulqa'dah. Ini merupakan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemuliaan bulan Dzulqa'dah ini, maka Allah memberikan peringatan kepada kita secara khusus, jangan sampai kita melakukan kedzaliman. Jangan sampai kita menganiaya diri kita sendiri dengan melakukan maksiat dan dosa di bulan ini, termasuk nanti di 2 bulan berikutnya setelah Dzulqa'dah, yaitu Dzulhijjah disambung dengan Muharram. Kenapa? Karena dosa dan maksiat yang dilakukan di bulan-bulan itu maka lebih besar dibandingkan dengan waktu-waktu yang lain. Begitu pula ibadah dan ketaatan yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, Dzulqa'dah ini, Dzulhijjah sampai Muharram, pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita mengetahui hal ini supaya kita terpacu dan bersemangat untuk menambah ibadah dan berhati-hati agar tidak melakukan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sore hari ini insya Allah materi baru ya. Jadi kalau kemarin kita sudah menyelesaikan sirah 10 sahabat yang dijamin oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Ada yang hafal ya? Siapa pertama? Abu Bakar, kemudian Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat, yang kelima ya enggak Bapak Talha bin, yang keenam Zubair bin Al-Awwam, yang ketujuh Abdurrahman bin Auf, yang kedelapan Sa'id bin Zaid, yang kesembilan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, yang ke-10 sudah, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sudah. Yang ke-10 Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, kemudian Zubair bin Awam,
Kemudian Abdurrahman bin Auf. Yang ke-7, yang ke-8 Sa'id bin Zaid. Yang ke-9 Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang ke-10 diolak-walik gak apa-apa. Yang ke-10 Sa'ad bin Abi Waqqas. Harus tahu nggih, harus hafal. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Baik, mulai bulan ini kita akan membahas tentang qasasul anbiya, kisah-kisah para nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an. Kisah para nabi di dalam Al-Qur'an. Kita bacakan masalah ini dari kitab yang ditulis oleh seorang ulama yang judulnya juga Qasasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi. Kita baca muqaddimah penulis kitab itu karena ini sangat penting sebelum kita membacakan satu persatu kisah para nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Di dalam Al-Qur'anul Karim itu Allah sebutkan para nabi dan para rasul sejumlah berapa banyaknya? 25. Walaupun kita tahu sebagaimana disampaikan oleh Nabi SAW, jumlah para nabi itu jauh lebih banyak. Berapa jumlah para nabi? Jumlah para nabi 124.000. Jumlah para nabi itu totalnya kata Nabi SAW 124.000. Sementara jumlah rasul itu yang di dalam Al-Quran. Jumlah rasul adalah 313 atau 314. Yang dimuat ceritanya di dalam Al-Quran 25. Nabi belum tentu rasul, tapi kalau rasul pasti nabi. Nabi adalah laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak punya kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya. Sementara rasul adalah laki-laki yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, sehingga jumlah rasul itu lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah nabi. Rasul pasti nabi, nabi belum tentu rasul. Dan jumlah para nabi yang terbanyak adalah dari kalangan Bani Israel, anak keturunan Nabi Israel. Siapa Israel? Nabi Yakub alaihissalam. Baik, kita akan baca muqaddimah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ba'd. Fala syakka, maka tidak diragukan lagi, annal qasasan nafi al-hadifa, bahwa kisah-kisah yang mengandung manfaat, mengandung tujuan, lahu daurun azimun fit tarbiyah ad-diniyah, maka memiliki peranan yang sangat agung, pengaruh yang sangat agung di dalam pendidikan diniyah, pendidikan agama, was-saqafiyah, kebudayaan, wal aqliyah maupun akal, wan nafsiyah maupun kejiwaan, fi hayatin nas'il muslim, dalam kehidupan seorang muslim. Walidzalika i'tanal Qur'anul azimu, karena itulah Al-Qur'an itu memiliki perhatian khusus bil qasas, dengan kisah-kisah. Jadi isinya Al-Qur'an itu sebagiannya adalah kisah-kisah para nabi, para rasul dan umat-umat yang terdahulu sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Seneng nggak kalau kita tuh diceritani tentang kisah? Seneng kan? Senang sekali. Makanya Al-Quran juga begitu. Sebagian dari isi Al-Quran adalah kisah-kisah, cerita-cerita. Tapi bukan cerita bohong, bukan cerita hoax, bukan dibuat-buat, tapi cerita-cerita yang nyata, benar, dan pasti mengandung ibroh atau pelajaran bagi yang membacanya. Al-Quran tidak berisi cerita yang fiksi, fiktif. Ada cerita fiksi, ada cerita non fiksi. Bacaan itu kan ada fiksi, ada non fiksi. Al-Quran tidak ada yang fiksi, semuanya nyata, pernah terjadi. Kalau fiksi itu karangan orang, sesuatu yang hanya imajinasi seseorang, itu namanya fiksi. Sinetron itu fiksi semuanya, fiktif semua. Ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Wa ma tu'radu lahu al-anbiya war rusul fi hayatihim, dan apa yang dipaparkan berupa kisah para nabi dan para rasul dalam kehidupan mereka. Wa kadzalika itana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memiliki perhatian bitarbiyatis sahabah, untuk mendidik para sahabat radhiyallahu anhum, al-kibar minhum was-sighar alal qasas, baik yang sudah sepuh, sudah dewasa maupun yang masih anak-anak, yang remaja. Itu biasanya Nabi menceritakan tentang kisah-kisah. Biasanya kita sebelum tidur waktu zaman masih kecil, ini yang masih udah besar ini, diceritani enggak sama orang tuanya, diceritani disi terus tidur? Enggak pernah ya, semoga langsung turu ngono ya. Gak cerita-ceritaan. Tapi senang enggak membaca cerita-cerita itu? Buku-buku cerita senang enggak? Saya dulu SMA itu hampir tiap hari pas istirahat selalu ada di perpus. Sampai apal itu, letak buku-bukunya itu hafal. Isinya belum tentu ya, tapi tahu letak buku-buku itu hafal betul. Karena tiap hari, tiap istirahat setengah jam, 2 kali istirahatnya, sehingga sampai akrab sekali dengan penjaga perpus. Dan memang hobi membaca. Kalau kita kan hobi nonton, nonton YouTube. Suruh baca males. Jadi literasi kita itu kurang. Makanya ujian itu selalu ada 2 hal yang dicantumkan. 1 literasi, yang kedua numerasi. Ingat ya, ujiannya kan berupa literasi, soalnya panjang. Kemudian numerasi berhubungan dengan angka-angka. Nah, Rasulullah SAW juga memiliki perhatian. Orang yang sudah tua, sudah sepuh pun kadang disuguhkan cerita-cerita, kisah-kisah. Dan tentu Nabi tidak akan berbohong ketika bercerita, berkisah di hadapan para sahabat. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 176. Faqsusil qasasa, ceritakan kisah-kisah, la'allahum yatafakkarun, supaya mereka berpikir. Ceritakan kisah-kisah terdahulu yang nyata. Entah itu cerita kisah tentang bagaimana Allah menghukum suatu kaum, bagaimana Allah memberikan karunia nikmat satu kaum, supaya yang diceritani itu berpikir, mengambil pelajaran. Begitu pula di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sungguh benar-benar dalam kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudara mereka terdapat ibrah, pelajaran bagi yang memiliki akal.
ulul albab, yang memiliki akal. Beliau menyebutkan waqad dzakartu fi hadzal kitabi qasasal arba'ah wal isrina nabiyan. Di dalam kitab ini, kata penulis, aku sebutkan kisah 24 nabi. Dzakarahumullahu fi kitabihil karim, yang Allah sebutkan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim. 24 nabi yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ini akan diceritakan dalam kitab. Dimulai dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Baik, kita mulai. Qissatu Adam alaihissalam. Kisah Adam alaihissalam. Kana Allah subhanahu wa ta'ala, adalah Allah subhanahu wa ta'ala, walam yakun syai'un qablahu, tidak ada sesuatu yang ada sebelum Allah. Allah itu huwal awwalu, Allah itu yang awal, tidak ada sebelum Allah apapun. Adanya Allah itu sebelum sesuatu ada. Allah juga huwal akhiru, huwal awwal wal akhiru. Allah juga akhir, yang tidak ada setelahnya Allah sesuatu apapun. Alfa omega. Pernah dengar? Pernah? Lah ini tadi. Huwal awwal wal akhiru. Allah lah yang awal, tidak ada yang sebelumnya. Wal akhiru, Allah yang akhir, tidak ada setelahnya. Kalau kita kan ada karena sebelumnya ada siapa? Orang tua kita. Orang tua kita ada karena sebelum orang tua kita ada orang tuanya, sampai Nabi Adam nanti. Tapi Allah huwal awwalu, laisa qablahu syai'un, yang tidak ada sebelum Allah apapun, tidak ada. Wala syai'a walam yakun syai'un qablahu, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini otak kita nggak jangkau, nggak nututi mikir. Allah itu dalam bahasa orang filsafat disebut causa prima. Ada akibat karena ada sebab. Kenapa kok ada anak? Karena ada orang tua. Kenapa kok seperti ini? Karena sebabnya ini. Tapi Allah tidak ada sebabnya. Yes, pokoknya kita beriman Allah lah yang maha awal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Wala syai'a ma'ahu, dan tidak ada sesuatu yang ada bareng dengan Allah, tidak ada. Sebelumnya tidak ada, bareng pun tidak ada. Bisa jadi lahirnya sampean itu bareng dengan teman sampean yang lain di belahan bumi yang lainnya. Loh, tanggal lahir sampean kok podo ya mbak aku, bulane podo, dinone podo, tanggale podo, jame podo, mosok matine podo. Bisa jadi keberadaan seseorang itu bareng dengan keberadaan, tapi Allah tidak ada yang ada bareng sama Allah, lain sama Allah. Syai'un wala syai'a ghairahu, dan tidak ada sesuatu pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau Allah itu sendirian adanya, belum ada sesuatu apapun, fa awwalu ma khalaqallahu, maka yang pertama Allah adakan, Allah ciptakan adalah apa? Al-qalam. Qalamun, pena, pulpen. Bahwa
Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pulpen, pena. Summa amarahu an yaktuba, maka makhluk yang pertama kali Allah adakan pena tadi, kemudian Allah perintahkan untuk menulis. Fakatabal qalamu biidznillah, maka pulpen tersebut menulis. Apa yang ditulis? Kulla syai'in, segala sesuatu, saufa yahdusu, apa yang akan terjadi, fi hadzal kaun, di alam semesta ini. Kita tidak bisa membayangkan pulpen itu koyo ya apa. Gedene sak pira, tintane ya apa, kok sampai bisa mencatat takdir mulai dari awal sampai akhir. Seluruh kejadian apa yang ada di alam semesta ini dicatat oleh pena tersebut. Setelah pena itu mencatat apa yang akan terjadi takdir di alam semesta ini, summa khalaqal ardo, kemudian Allah menciptakan apa? Bumi. Dan ini dalam hadis disebutkan Allah menulis takdir, mencatat takdir lewat pena tadi 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi sebelum langit dan bumi 50.000 tahun itu takdir sudah ada ditulis oleh pena tadi itu. Loh, berarti nulisnya pena itu gak mandek selama 50.000 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Wa kanat katlatan, dan bumi itu asalnya menggumpal, wongkul bahasa kita. Wa tabaqatan wahidatan, dan hanya satu tingkat. Summa fasolaha, kemudian Allah pisah bagian bumi itu fi arba'at fa asbahat sab'at tabaqatin, lalu menjadi 7 tingkat. Jadi bumi itu asalnya hanya bulatan, wongkul, kemudian Allah pecah-pecah, akhirnya bumi itu menjadi 7 tingkat. Jadi Allah menciptakan bumi itu 7 sab. Setelah Allah menciptakan bumi itu 7 tingkat tadi, summa sabbataha, kemudian Allah mengukuhkannya supaya tidak goyang-goyang, supaya tidak getar, tidak goncang, maka Allah kemudian menancapkan di bumi itu apa? Bil jibal, gunung-gunung. Asale goyang bergoncang dincepi ambek gunung. Makanya fungsinya gunung itu wal jibala au tada. Dan kami ciptakan gunung-gunung itu sebagai patek. Apa patek? Pasak. Supaya ndak oglak-aglik, supaya tidak goncang, supaya tidak banyak terjadi kegoncangan di bumi, maka pateknya, pasaknya adalah gunung. Makanya kalau nanti gunung itu sudah banyak yang ucul, pateknya ini banyak yang meledos, maka akan banyak terjadi kegoncangan di mana? Di bumi ini. Wa khalaqa fiha, lalu kemudian Allah ciptakan di bumi itu apa lagi? Al-biharo. Ma makna al-bihar? Jamak dari bahar, laut. Allah ciptakan laut-lautnya sekalian. Bahkan kalau saat ini ya diukur, maka bagian laut atau perairan itu lebih luas dibandingkan dengan daratan. Berapa persen? 70%. Hampir 70% itu terdiri dari perairan.
sama dengan kondisi tubuh kita ya. 70% terdiri dari air. Baik. Setelah Allah menciptakan lautnya, Allah juga menciptakan anhar. Jamak dari nahar. Min tahtihal anhar. Apa artinya anhar? Sungai. Lautan Allah ciptakan, kemudian sungai-sungainya juga Allah ciptakan. Kemudian wal asjar, pohon-pohonnya juga Allah ciptakan di situ di bumi. Wasimar, tanaman-tanaman termasuk buah-buahan. Wa khalaqa kullama fil ardi, dan Allah menciptakan semua yang ada di bumi ini berapa hari? 1 hari. Berapa hari? 1 menit. Fi arba'ati ayyamin, 4 hari. Oke, 4 hari. Allah ciptakan. Allah itu mampu saja kun fayakun, nggak sampai sehari jadi sebenarnya. Tapi Allah ciptakan, kenapa kok sampai 4 hari? Kenapa nggak dengan kalimat kun kemudian jadi? Menunjukkan bahwa semua itu butuh proses. Mengajari manusia, gak langsung sulapan celing pinter. Nah, ada prosesnya apa? Belajar. Allah mampu saja untuk menciptakan alam semesta ini dalam waktu sekejap, tapi Allah sengaja menunjukkan ada proses. Kenapa harus 4 hari? Semuanya butuh proses, tidak protes, butuh proses. Dalam 4 hari Allah ciptakan bumi dan segala sesuatu. Maka tidak ada tempat yang paling nyaman, paling enak untuk manusia hidup kecuali ada di bumi. Tidak ada di alam semesta ini tempat yang paling nyaman, paling enak untuk ditinggali sama manusia kecuali di bumi. Coba kalian pindah ke planet lain. Kemana? Pluto itu planet, Mas. Wis gak dadi hitungan planet. Pindah ke Mars misalnya, yang katanya di sana ada tanda-tanda kehidupan. Lu meronone numpak opo? Nabi Adam itu gak didukno ning Mars waktu dari surga, tapi diturunkan di bumi karena memang sudah disiapkan iki lho, Dam, tempatmu mbek anak turunmu iku kene iki. Juga hewan ternakmu, mata'allakum wali an'amikum, nyaman untuk kalian dan hewan ternak kalian. Coba hewan ternak kalian pindah ke Mars. Diusuki mbek apa ngono? Ya. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Allah mengeluarkan dari bumi itu ma'aha, airnya, wa mar'aha, dan tanaman-tanamannya, wal jibala arsaha. Buanter ngepot. Gunung-gunung kemudian Allah tancapkan di situ sehingga membuat stabil bumi. Nah, setelah Allah menciptakan bumi dengan berbagai macam apa yang Allah ciptakan di dalamnya selama berapa hari tadi? Selama berapa? Oh, 40 hari kait ngelilir. 4 hari. Oh, kait ngelilir juga pojokan. Lalu kemudian apa yang Allah ciptakan? Summa khalaqas samaa. Kemudian Allah ciptakan langit. Allah menciptakan langit.
Wastawa wa ala arsyihi, Allah tinggi dan bersemayam di atas arsy-Nya. Fauqas samai, di atas langit. Wa ja'ala hadhihi samaa, Allah menjadikan langit ini ba'da an kanat tabaqatan wahidatan, yang awalnya hanya satu tingkat. Ja'alaha sab'a samawatin, lalu Allah jadikan juga sama dengan bumi menjadi 7 tingkat. Jadi sama. Langit itu juga 7 tingkat, bumi juga 7 tingkat. Berapa hari Allah menciptakan langit dan seluruh angkasa? 2 hari. Makanya total Allah ciptakan seluruh alam semesta ini dalam waktu fi sittati ayyamin, dalam 6 hari, yang 4 hari untuk bumi, yang 2 hari untuk. Kalau kita lihat lebih luas mana sih, lebih besar mana bumi dengan angkasa ini, di langit ini, lebih besar mana? Kenapa kok waktu penciptaannya lebih lama bumi? Kira-kira mestinya kan lebih lama, lebih sulit menciptakan langit. Kita itu berada di salah satu gugusan bintang yang disebut dengan galaksi, betul? Betul ya? Pernah belajar galaksi? Kita berada di salah satu gugusan bintang yang jumlahnya miliaran, yang disebut dengan galaksi. Kita berada di galaksi apa namanya? Galaksi Bima Sakti. Iyalah, SMA yo paham. SMP. Galaksi Bima Sakti. Masih ada gugusan bintang-bintang lain yang jumlahnya miliaran. Kemudian gugusan bintang lain. Sampai saat ini para ilmuwan tidak bisa menentukan di mana ujungnya alam semesta ini. Di pojokane tak ketemu. Loh, itu loh Allah ciptakan hanya berapa hari? 2 hari. Tapi bumi yang kecil Allah ciptakan 4 hari. Apa artinya? Lu nggak mau capek-capek. Apa artinya? Bahwa memang bumi itu mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bumilah yang akan menjadi tempat tinggal Khalifatullah. Nah, nanti berkenaan dengan Adam yang akan dijadikan sebagai khalifah. Apa sih khalifah itu artinya? Pemimpin yang memakmurkan, ngurusi suatu wilayah. Nah, Adam itu diberi wewenang untuk mengurus bumi bersama dengan anak cucunya kelak. Langit memiliki tingkat 7 tingkat, dan di atas tingkat yang ke-7 maka di situ ada yang namanya samudra. Tahu samudra? Lautan yang sangat luas. Di atas samudra inilah terdapat arsy Allah. Di atas samudra inilah terdapat arsy Allah. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Arsy Allah, singgasana Allah itu ada di atas samudra. Makanya singgasananya iblis itu niru. Iblis itu punya singgasana juga di atas lautan, pengen niru-niru singgasananya Allah Ta'ala. Ada yang tahu berapa jarak antara langit yang pertama dengan langit yang kedua? Berapa jaraknya? Langit yang paling kita lihat ini namanya as-sama'ud dunya, langit yang paling rendah. Itu nanti ada langit tingkat kedua, itu jaraknya piro? Masa nggak pernah dengar ini? Berapa jaraknya?
antar langit 500 tahun perjalanan. 500. Wis sampean mlaku teko kene 500 tahun teko ndi? Muter-muter. Sasar sampean. Nabi mengatakan jarak antar langit dengan langit berikutnya adalah 500 tahun perjalanan. Berarti kalau langitnya tingkat 7, 3.500 tahun perjalanan itu ditempuh oleh Nabi hanya semalam. Dan ditempuh oleh malaikat juga semalam. Perjalanan malaikat itu ya sama dengan semalam, sama dengan 50.000 tahun perjalanan kita. Kecepatan malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya, sehingga kecepatannya itu seperti kecepatan cahaya. Ada yang tahu berapa kecepatan cahaya per detik? Nah, kan pernah ngitung kecepatan cahaya itu loh di pelajaran apa itu? Fisika. Kecepatan cahaya. Coba kita kalau nyenteri, senter aja, langsung toko kono kan ya? Cahaya itu langsung nembusan. Iya. Karena kita itu terbuat dari tanah, tidak bisa kecepatan kita seperti kecepatan cahaya. Abot soalnya. Sehingga bandingannya fi yaumin kana miqdaruhu khamsin, apa surat Al-Ma'arij, khamsina al-fasana, 50.000 tahun perjalanan kita itu hanya ditempuh semalam saja oleh para malaikat. Jadi malaikat itu naik turun ya, melaporkan amalan ya, itu sangat sebentar saja. Baik, jadi jumlah tingkat antara bumi dengan langit itu sama, yaitu berapa? 7 tingkat. 7 tingkat. Wa khalaqa fil kauni, kemudian Allah ciptakan di alam semesta ini asy-syamsa, matahari, wal qamara, bulan, wan nujuma, kemudian bintang-bintang. Matahari Allah ciptakan. Berapa jarak matahari dengan bumi? 150 juta kilometer. Ya, 150 juta kilometer katanya, sebab tidak ada yang sampai ke matahari sana. Kalau matahari supermarket ada. Kemudian Allah ciptakan bulan, yang bulan ini sebagai satelit bumi, ngente lain nang bumi ya, ngikuti bumi. Kemudian Allah juga menciptakan bintang-bintang. Allah ciptakan bintang, Allah letakkan bintang itu seindah-indahnya. Fungsinya bintang ada yang tahu ada berapa? Allah ciptakan bintang. Bintang 7 lah, aneh umpet sampai ngeluh mana bintang 7. Ada 3 ya, 1. Bagus. Yang pertama, memanah apa? Setan. Nah, memanah setan ya. Ketika setan itu ingin mencuri-curi berita gaib ya dari langit, dihujani, dilempari. Rujumalis sayatin. Yang kedua fungsinya apa? Apa? Sebagai keindahan langit. Yang ketiga,
sebagai ya mesti ai bro, kuasanya Allah. Sebagai apa? Menyinar di langit. Yang pertama melempar setan, yang kedua sebagai keindahan langit, yang ketiga sebagai penunjuk arah. Bener apa enggak? Jelas betul. Ada yang namanya rasi bintang. Nah, rasi bintang kecil. Coba para nelayan itu di tengah laut, cara menengeri apa menengeri? Meniteni ya, cara meniteni arah itu dengan melihat gugusan bintang. Oh, ada bintang gubuk penceng. Benar ya, lihat ya. Ada bintang Skorpion, itu biasanya arahnya sekian utara atau selatan kalau pas musim-musim apa itu. Jadi nelayan itu tahu, oh ini utara, selatan, timur, barat dari bentuk bintang itu. Selain tiga itu tidak boleh bintang digunakan untuk yang lainnya. Misalnya ngeramal nasib tidak boleh. Oh kon rasi bintang mau apa? Taurus. Tak ada yang mengurus. Begitu ya. Seneng ya baca rasi bintang ya, ramalan bintang itu. Wah ini asrama. Oh asrama. Asmaranya bagaimana ini? Keuangannya apa kesehatan? Itu bisa menjerumuskan ke dalam kesyirikan. Jadi bintang itu diciptakan oleh Allah, fungsinya tiga. Tadi yang pertama apa? Melempar setan. Yang kedua sebagai keindahan. Yang ketiga penunjuk arah. Sampai kalau di tengah lautan gelap, gak ngerti lor kidul, ndak bawa kompas. Kalau nelayan yang pengalaman, loh, itu biasa rasi bintang, itu biasa nduk etan. Berarti sana timur. Jangan sampai kita ke sana. Kita tadi dari arah barat ke timur, harus ke barat lagi. Ada yang orang tuanya nelayan di sini? Iku jenenge penyuluh. Kita lanjutkan. Kemudian Allah menciptakan summa khalaqal malaikata. Nah, setelah itu baru Allah menciptakan para malaikat. Jadi setelah Allah menciptakan langit berserta dengan seluruh benda-benda langit, Allah menciptakan siapa yang akan menghuni langit? Yaitu para malaikat yang Allah ciptakan min nur, dari cahaya. Wasakanu fis samawat as-sab', dan para malaikat ini tinggal di langit yang 7 tadi itu, yang 7 tingkat. Ya. Minhum man huwa qaimun yusalli. Dari sekian banyak malaikat itu ada yang Allah ciptakan ngadeg terus sholat. Dari mulai awal sampai nanti kiamat ngadeg sholat terus. Wa minhum man huwa raki'un, ada yang rukuk terus. Rukuk tok pokoknya, mulai diciptakan rukuk saja. Iya malaikat. Wa minhum man huwa sajidun, ada yang mereka itu Allah ciptakan malaikat itu sujud tok. Ono sing ngadeg tok, ono sing rukuk saja, ada yang sujud saja. Wa minhum man huwa mustaghilun bitasbih, ada yang sejak Allah ciptakan malaikat itu bertasbih terus, bertahmid, bertakbir,
Wis pokoke maca iku terus subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar terus. Seperti itu. Wa minhum man yahmilul arsya. Ada yang malaikat tugasnya untuk memikul ars. Berapa jumlahnya? Ojo ngawur. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin. Kok iso nyelindro nduk surat apa iku? Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Yawma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Surat apa? Surat Al-Haqqah. Bahwa yang memikul ars itu jumlahnya adalah samaniyah, 8. Ini malaikat yang bertugas memikul ars. Seberapa besarnya ars? Allah itu memiliki kursi, juga memiliki ars. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ayat kursi. Makanya disebut ayat kursi. Karena kursi Allah disebutkan di situ wasi'a, meliputi. Kursiyuhu, kursinya Allah, as-samawati wal ard, langit dan bumi. Langit dan bumi ini dibandingkan kursinya Allah kecil sekali. Ibarat cincin itu bumi dan langit, sementara padang pasir itu kursinya Allah. Makanya kursinya Allah itu besar sekali, lebih besar daripada langit dan bumi ini. Kursi itu ya apa kursi ini? Lah kursi dengan aras jauh lebih besar. Aras sama, kursi ibarat cincin, aras itu ibarat padang pasir. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Makanya ayat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah ayat kursi. Ada malaikat yang tadi Allah tugaskan sejak Allah ciptakan memikul arsy. Alladzi istawallahu azza wa jalla alaihi, yang Allah bersemayam di atasnya. Wa minhum man huwa muwakkalun bil matar. Ada malaikat yang Allah ciptakan, Allah wakilkan untuk menurunkan mator. Hujan. Ada malaikat yang Allah tugasi di sini turun hujan jam ini, volumenya airnya ini. Di sana batasnya ini. Kalau tidak kena takdir turunnya hujan, tidak akan terkena tetesan air hujan. Pernah berada di tempat seperti itu? Iya. Jadi di sini hujan, di sebelahnya tidak hujan. Itu yang ditugasi adalah malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang khusus untuk mengatur curah hujan, di mana hujan itu diturunkan, seberapa besar volume air itu. Kemudian wa minhum man huwa muwakkalun bil jibal. Ada di antara malaikat itu yang Allah ciptakan diwakilkan untuk menjaga gunung-gunung. Makanya pernah Nabi SAW ketika beliau ada di Taif, ketika akan berdakwah di daerah pegunungan yang namanya Taif, justru Nabi dilempari batu, diusir. Datanglah malaikat penjaga gunung, Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk nuruti kemauanmu. Kalau kamu mau, gunung ini tak belekno nang wong Taif ya apa?
Kira-kira kalau sampean gimana? Oh iya malaikat wis balek nang orang ajar. Nabi ndak, jangan, nggak usah. Saya malah berharap mudah-mudahan Allah memberikan hidayah anak cucu mereka menerima Islam. Maka betul penduduk Taif pun di akhir datang kepada Nabi untuk masuk Islam. Ada malaikat yang ditugasi memang untuk menjaga gunung, sama seperti Nabi Ibrahim ketika dibakar. Sebelum dibakar datang malaikat penjaga gunung. Kamu butuhkah kepadaku wahai Ibrahim? Aku yang menjaga gunung. Kalau kamu mau, gunung ini saya akan timpakan kepada raja dan seluruh bala tentaranya. Amma ilaika fala. Adapun kepadamu malaikat, aku gak butuh. Lalu datang malaikat yang diutus oleh Allah untuk ngatur hujan. Kamu butuh nggak kepadaku untuk saya turunkan hujan supaya ndak bisa nyala apinya? Ndak butuh kalau kepadamu. Maka kemudian Allah sendiri yang bertindak dengan menjadikan api itu tetap berkobar, tapi yang dirasakan oleh Nabi Ibrahim adalah sejuk. Ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan sejuk. Jadi gak kademen, tetap merasakan sejuk. Tidak ada sedikit pun yang terbakar dari bajunya siapa? Nabi Ibrahim, walaupun sekelilingnya sudah menjadi arang. Wa ghairu dzalika minal wadhaif al-'azimah wal katsirah. Demikian juga Allah menciptakan malaikat yang lain dengan tugas-tugas yang agung dan banyak. Bahkan ada malaikat yang Allah ciptakan untuk keluar masuk ke Baitul Izzah. Mohon maaf, masuk saja tidak keluar. Jadi di langit tingkat 7 itu ada Ka'bah yang dibuat untuk tawaf oleh para malaikat. Kalau di bumi di Mekah yang tawaf siapa? Manusia. Di langit tingkat 7 ada namanya Baitul Izzah. Malaikat Allah ciptakan 70.000 malaikat tiap hari masuk ke situ tawaf dan tidak balik lagi. Tiap hari 70.000. Tiap hari. Maka jumlah malaikat itu kalau ditotal keseluruhannya, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Tidak ada yang tahu. Lah kok ada 10 malaikat? Itu nama-nama yang disebutkan. Di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Mungkar, Nakir, Malik, Ridwan, dan lain-lain yang disebutkan, jumlahnya 10 itu kalau ditotal. Kemudian apa yang Allah ciptakan? Summa khalaqallahu alamal jin. Kemudian Allah menciptakan alam jin. Min dari apa? Min nar, dari api. Allah ciptakan bangsa jin setelah malaikat. Allah ciptakan bangsa jin yang Allah ciptakan dari materi benda yang berbeda dengan malaikat. Kalau malaikat Allah ciptakan dari cahaya, maka bangsa jin ini Allah ciptakan dari api. Wa amarahum an ya'buduhu wa askanahumul arda. Allah perintahkan mereka bangsa jin itu untuk beribadah kepada Allah, dan Allah menempatkan mereka di bumi. Jadi sebelum bumi itu dihuni oleh Adam, sudah ada penghuninya. Siapa? Bangsa jin. Tapi pimpinannya bangsa jin yang namanya Azazil itu Allah tempatkan khusus ada di surga, di langit. Sekarang sudah, nanti prosesnya dengan Nabi Adam itu nanti ceritanya. Ya. Jadi ini sebagai muqaddimah
Allah menciptakan sebelum Adam itu ono apa sih? Tadi apa yang Allah ciptakan sebelum Adam? Yang pertama Allah ciptakan apa? Pulpen, pena, kolamun. Kemudian apa yang diperintahkan oleh Allah kepada pena tersebut? Mencatat seluruh kejadian dari awal sampai akhir nanti. Berapa lama Allah? Belum pertanyaannya. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pena takdir itu berapa lama waktunya tadi? 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan pena, pena itu mencatat, apa yang Allah ciptakan setelah itu? Bumi. Berapa lapis? 7 lapis. Berapa hari? 4 hari. Kemudian setelah itu Allah menciptakan langit. Berapa hari? 2 hari. Setelah Allah menciptakan bumi dan langit, Allah ciptakan gunung-gunung. Oh tadi lautnya ya, lautnya waktu bumi tadi ya, lautnya, kemudian gunungnya, apalagi pohon-pohonnya tadi ya. Itu semuanya dalam waktu berapa hari tadi? 4 hari tadi ya. Nah tadi. Setelah itu Allah ciptakan apa? Para malaikat dengan fungsi masing-masing. Setelah Allah ciptakan malaikat dengan fungsi masing-masing, yang Allah ciptakan dari cahaya, maka kemudian Allah ciptakan yang namanya bangsa jin. Jin ya. Iblis itu bagian dari bangsa jin. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu bagian dari bangsa jin. Jin itu ada yang baik, ada yang buruk. Yang buruk namanya setan. Allah ciptakan bangsa jin tadi, kemudian Allah tempatkan di mana? Di bumi. Jadi penghuni bumi pertama sebelum manusia adalah bangsa jin. Makanya nanti bangsa jin di bumi ini akan perang, tukaran ya, dan yang mampu meredam untuk mendamaikan adalah yang namanya Azazil, yang nanti mendapatkan julukan iblis. Makanya Azazil itu sombong. Malaikat, coba bangsa jin yang bertikai di bumi itu, kata Allah, kamu damaikan, kamu tumpas itu, kamu damaikan. Malaikat nggak mampu. Lalu kemudian Azazil ini yang mampu. Sehingga sombong betul ini Azazil. Sehingga ketika Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian seluruh penghuni langit disuruh untuk sujud hormat, termasuk malaikat. Malaikat mau sujud illa iblis, kecuali iblis tadi. Aba was takbaro wa kana minal kafirin. Enggan dan merasa sombong. Ya, ini sebagai mukaddimah kita sebelum masuk ke inti kisah Nabi yang pertama, yaitu kisah Nabi Adam alaihi salam. Baik, ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan kita bisa meneladani kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.